Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala imana wa taqwana wa ja'ala zulmati ila nur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita hingga hari ini. Oleh karena kita syukuri dan insya Allah nikmat itu akan ditambah olehnya. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena jasa dan perjuangan beliau yang para sahabatnya menegakkan kalimatus syahadat, kalimatus tauhid di muka bumi ini. Dan hari ini kita bisa rasakan halawatul iman, yakni manisnya iman. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi umat yang senantiasa mencontohkan, mengidolakan, menjadikan baginda Rasulullah sebagai uswatul hasanah, dan insya Allah di hari kemudian kita akan mendapatkan syafaatnya. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua hadir melalui virtual ceramah singkat ini dengan judul pastikan 3 perkara dalam diri kita masing-masing. Rasulullah SAW memberikan pesan bahwa tanamkan 3 perkara dalam diri kalian. Apa itu 3 perkara? Yakni kejujuran, iman, dan amal kebajikan. Yang pertama adalah kejujuran. Sebuah kejujuran adalah sesuatu yang mahal. Karena yang kejujuran, orang bisa menanamkan kepercayaan kepada seseorang. Ketika tidak jujur, maka dampaknya sangat luas. Orang sulit percaya ketika berbisnis. Orang meragukan ketika kita apa yang kita katakan, walaupun itu benar. Karena kejujuran itu menjadi pondasi seorang hamba untuk senantiasa akan didengar, akan ditaati, dan banyak hal lagi perbuatan-perbuatan yang terpuji diakibatkan oleh kejujuran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini pesan yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan menjadilah dan jadikanlah mereka menjadi teman kamu adalah teman-teman yang shadiqin, orang yang jujur, yang dapat dipercaya. Ini jujur. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika dia berdagang, berbisnis, ketika dia bersama sahabatnya, ketika berhadapan dengan musuhnya, ia mengatakan sesuatu yang benar, menyampaikan hal-hal yang fakta. Ketika berdagang, bagaimana Rasulullah SAW? Barang dagangannya ketika kormanya itu kurang bagus, ia mengatakan kurang bagus. Ketika baik, dia mengatakan baik. Dia tidak menyembunyikan sesuatu. Oleh karena kenapa? Memang dampaknya mendatangkan keuntungan yang besar ketika di awal tidak jujur. Tapi efeknya mendatangkan kerugian sangat besar lagi. Diakibatkan karena ketidakjujuran. Rasulullah ketika berbisnis, ia menyampaikan sesuatu yang benar. Dengan kejujuran, maka orang bisa memberikan perhatian, memberikan kepercayaan. Itulah nilai baginda Rasulullah dalam kepribadiannya, yakni sebuah kejujuran. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasul bahwa perkara ini harus ada dalam diri kalian, yakni iman. Ini iman adalah proses kepercayaan dan menghilangkan rasa keraguan dalam diri kita. Ketika ada orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, orang mukmin, orang yang beriman. Namun ketika ada orang mengatakan bahwa Tuhan kamu tidak mampu dilihat,
Kenapa Anda mempercayai sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa dilihat oleh mata mata kepala kita? Apa jawaban kita? Jawaban sangat simpel. Belum tentu sesuatu yang dilihat, yang tidak dilihat itu tidak ada. Apa contohnya? Udara. Kita tidak bisa melihat dengan panca indera, dengan mata, kedua mata kita, tapi kita mampu merasakan bahwa ada udara, ada angin. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pesan baginda Rasul yakni yang kedua, iman betul-betul harus dijaga. Jangan sampai kita menggadaikan iman. Banyak ya, orang yang menggadaikan imannya. Salah satu contoh ketika lagi asyik nonton bola, ketika azan berkumandang, ketika ada perintah dari orang tua atau yayasan atau atasan, kita selalu menunda, diakibatkan kita konsentrasi untuk menonton atau bermain gadget. Ketika orang tua kita menyuruh kita, kemudian kita abaikan, atau atasan kita. Ini menjadi tolak ukur bahwa iman, sesuatu yang kita percayai itu modal adalah sami'na wa ata'na, dengar dan taati. Bagaimana kalau sesuatu itu tidak berimbang dengan apa yang kita miliki? Contoh, seorang ibu menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu, bagi kita bahwa itu tidak menarik. Maka kita mengatakan, saya tidak mau lakukan itu. Tapi ketika dia beriman, mengimani bahwa apa yang dikatakan orang tuanya itu benar, maka dia melakukan. Walaupun menurut dia itu tidak mendatangkan kebaikan, tapi ketika dia yakini bahwa apa yang dikatakan orang tersebut, orang tua kita, atasan kita, yang mendorong kita untuk kebaikan, maka tanamkanlah diri kita adalah sami'na wa ata'na. Ini kata kunci, bahwa mendengar dan mentaati. Ya, tidak ada protes terpaut dengan persoalan iman. Dengar dan taat, dan insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Jadi kita tidak usah protes, ya Allah kenapa sholat subuh itu di dini hari, di waktu kita nyenyak tidur, kenapa kita harus bangun, berudu dengan kedinginan dan sebagainya. Kenapa tidak jam 8 saja sholat subuhnya? Jadi cukup. Kalau kata Allah mengatakan, waqimus sholat, dirikan sholat, sami'na wa ata'na. Rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, perkara yang harus kita pastikan tidak hilang dalam diri kita, yakni amal kebaikan. Ini menjadi modal rekan-rekan sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang baik, insya Allah dia akan memiliki teman yang banyak. Kalau kita jujur, kita tidak mau bergaul dengan orang yang mendatangkan kerugian pada diri kita. Tapi faktanya ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama kita, contoh diajak teman, wahai kawan, ini malam minggu, mari kita pergi minum alkohol dan sebagainya. Apalagi marak sekarang temuan para intelijen kepolisian tentang pengguna sabu-sabu, barang-barang yang terlarang dan sebagainya. Ini sesuatu yang harus kita hindari. Maka kata baginda Rasul, pastikan dalam diri kita bahwa di setiap saat itu kita melakukan kebajikan. Rekan-rekan saga, kalau kita melakukan kebajikan, maka kita mendapatkan dua keuntungan. Pertama, kita mendapatkan pahala dari kebajikan kita. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena kita menghindari perbuatan yang buruk. Kita mendapatkan dua. Kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, kemudian kita mendapatkan pahala karena kita tidak melakukan keburukan. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, mengatakan wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wahsinu, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ini
Kalau Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita minta, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak, itu wujud kecintaan kita Allah kepada hambanya. Boleh jadi Allah lebih tahu dan dipastikan Allah lebih paham. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baiklah, karena orang yang berbuat baik akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taburkan kebajikan-kebajikan, dan insya Allah itu menjadi amal ketika nanti kita akan meninggalkan dunia fana ini. Orang tua-tua kita dulu mengatakan bahwa tanamlah pohon kelapa walaupun hari itu ajalmu telah tiba. Apa maksudnya? Berbuatlah baik walaupun ajal sudah menghampiri kita. Pastikan bahwa di setiap saat ajal selalu mengintai kita di mana dan kapanpun. Maka pastikan pula juga bahwa kebaikan di setiap detik, menit, jam, hari, dan seterusnya, bahwa kebajikan-kebajikan kita lakukan senantiasa mendatangkan keberkahan dari Allah dan Rasulnya. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan bahwa Rasulullah SAW sangat memastikan dalam dirinya, dan ini menjadi suri teladan, dan jika kita sebagai umatnya senantiasa kita menjaga 3 perkara. Yang pertama, perkara tentang kejujuran. Yang kedua, iman. Yang ketiga, memperbanyak amal kebajikan. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di sisa hidup kita yang Allah berikan ini, mari kita tak henti-hentinya melakukan 3 perkara tersebut, dan insya Allah kita meninggalkan dunia fana ini dengan tersenyum, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, memberikan hidayah, petunjuk, memberikan kekuatan dalam diri kita, mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kemudian kita selalu mengatakan bahwa kita tetap beriman kepada Allah dan Rasul, dan mengimani yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Dan yang terakhir, bagaimana kebaikan-kebaikan kita tebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah wa khairud du'a wa khairul ilmi wa khairul amali wa khairus sawadi wa sabbitna wa saqqil mawasin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.